Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita dari kemarin bicara mengenai deklarasi PKS ya. Soal pasangan aman, Jakarta aman. Tetapi kita tidak pernah tahu apa tanggapan Anies Baswedan. Rupanya Anies sedang ke Spanyol atau ngapain nonton sepak bola mungkin ya. Pakai baju Persija ya. Atau dia mau mempertandingkan atau mempertemukan Persija dengan Real Madrid mungkin ya. Jadi sahabat era sekalian, terima kasih kepada Pak Presiden ya, tapi bukan Presiden Republik Indonesia tapi Presiden PKS. Jadi itulah tanggapan Anies Baswedan yang ditunggu-tunggu tentunya. Nah, pertanyaannya adalah kan lucu juga kalau seandainya Anies Baswedan tidak tahu soal deklarasi tersebut ya. Makanya kalau kita bicara panggung depan, ya ada panggung belakangnya. Make sense, saya kira nggak masuk. It doesn't make sense kalau seandainya Anies nggak tahu. Pasti saya tahu, pasti sudah ada pembicaraan. Tapi kalau ditanyakan kepada saya, apakah saya tahu pembicaraan? Nggak tahu. Kayak saya bilang, I'm not his inner circle, ya kan? Saya sekedar orang yang pengen perubahan, orang yang pengen tahu betul bahwa negara ini memang jalur konstitusi sebagaimana dicita-citakan the founding parents ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Jadi panggung belakang politiknya tentu tidak bisa dibuka ke panggung depan. Nah, orang bertanya, ketika PKS mendeklarasikan Anies ya tidak mungkin tidak ngomong duluan kepada Anies Baswedan, pasti sudah melalui rangkaian negosiasi kan. Dari Iqbal kita tahu paling tidak sudah ada pembicaraan dengan Surya Paloh. Apakah Surya Paloh sudah deal dengan Anies juga? We don't know exactly. Tetapi yang jelas Anies sudah memegang PKB. Gak mungkin Anies mau datang kalau seandainya tidak ada kepastian. Padahal di panggung depannya Jazilul Fawait masih mengatakan kami gak mau buru-buru. Jadi apa artinya? Jadi apa dia mau mempimpong Anies ya. Jadi ya itulah politik ya. Penuh dengan negosiasi karena tadi ada yang namanya threshold 20%. Karena threshold 20% memang partai-partai mau tidak mau saling lirik ya. Saling saling menunggu untuk kemudian bergabung. Dan memang yang bisa menjadi frontliner ya 3 partai ini. 1 PKS dengan 18 kursi, kemudian PDIP dengan 15 kursi, dan Gerindra dengan 14 kursi. Ini mewakili 01, 02, dan 03. Pertanyaannya adalah apakah kemudian akan kembali terjadi? Tidak mungkin persis. Karena kalau koalisi perubahan suaranya cukup. Yang tidak cukup unfortunately adalah PDIP. PDIP ya, PDIP ya. Itu hanya mendapatkan 15 kursi. Kalau ditambah Perindo jadi 16, ditambah P3 jadi 17 ya. It doesn't enough. Tidak cukup itu. Ya, it is not enough ya. Karena itu dia membutuhkan tambahan lagi. Nah, tambahan lagi ini yang lagi jualan kayaknya PAN misalnya. PAN lagi jualan Zita Anjani. Nah, kalau dengan PSI ya nggak mungkin. Karena sudah bilang nggak mungkin dengan Ridwan Kamil kata Eriko Sutarduga. Nggak mungkin dengan apalagi Kaisang. Jadi dia tidak melimitasi atau meniadakan Anies Baswedan. Jadi bisa jadi. Itulah politik ya, dan indahnya politik di sana sesungguhnya. Ya, yang tidak indah itu adalah menangnya curang dan main kriminalisasi, itu nggak indah. Jadi indahnya politik itu adalah hari ini Anda bisa teman, besok tidak jadi teman karena kepentingan strategis. Tapi yang tidak indahnya itu tadi saya bilang,
kalau kemudian main kriminalisasi, kan nggak elok ya, nggak enak liatnya ya. Tiba-tiba kita berpendapat dikriminalkan, tuh nggak elok ya. Mudah-mudahan tidak ada korban kriminalisasi pada masa Jokowi, pada masa Prabowo ya. Sekarang yang mau diincar Hasto misalnya, ya, jangan begitu. Karena saya termasuk orang yang tidak suka menyelesaikan soal dengan kriminalisasi ya. Kalau koruptor silakan sikat ya, Syahrul Yassin Limpo kayak Johnny Plate kayak, ya kan. Tapi yang lain disikat juga ya, asal koruptor. Oke. Sobat Era sekalian, coba kita lihat ya komentar Sobat Era sekalian terakhir dengan ini ya. Jadi bayangan saya Anies sudah deal sesungguhnya, selesai ya. PKB dan PKS serta Nasdem itu tidak lepas, pasti sudah ke Anies Baswedan. Tinggal yang ditunggu sepertinya hanya PDIP. PDIP mau kemana? Kalau PDIP mengatakan dia tidak ke Demokrat dan tidak mungkin ke Demokrat misalnya, karena PDIP Demokrat cukup ya, Demokrat 8, PDIP 15, fortunately cukup. Rasanya nggak mungkin. PDIP ke PAN bisa jadi kalau dia kemudian mau ambil Zita Anjani yang dijajakan oleh Zulkifli Hasan dan PAN atau Eko Patrio yang menjajakannya. Bisa jadi karena PAN 10, PDIP 15 cukup. Tetapi apakah PDIP mau ke PAN? Apakah dia tidak ke koalisi perubahan atau koalisi non government atau non pemerintah? Nanti kita lihat saja. Itu sangat bergantung sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo. It seems to me that Prabowo, PDIP nggak ada masalah dengan Prabowo-nya, tapi selalu bermasalah dengan tentu Gibran dan Jokowi ya. Itu soalnya. Jadi sepertinya kalau Jokowi still there, ya tidak bisa ya tetap. Jadi mereka yang mendukung Anies kembali berbahagialah, sepertinya jagoannya akan berlaga kembali. Dan ini insya Allah ya akan memberikan semangat lagi kepada relawan yang kelihatannya sudah mulai loyo. Dan keloyoan itu terrefleksi ya di channel RH dan tempat lainnya ya. Jokowi diduga hidupkan kembali kartu politik Anies ya. Eriko tegaskan RK dan Kaisang tak masuk bursa Cagup Jakarta dari PDIP ya. PDIP sebut PKS tak bisa sendirian usung Anies Sohibul di Jakarta ya. Orang semua sudah tahu pasti gak mungkin sendirian ya. Anies Sohibul dua ex-rektor Paramadina di Pilgub. Oh itu rupanya memang rektor Paramadina juga. Sohibul keren sebenarnya ya. Kenapa kita selalu bicara Kaisang? Apa kelebihan Kaisang dibandingkan Sohibul Iman ya? Atau kelebihan yang lainnya ya? Kalau dia PhD dari Jepang, pernah rektor Paramadina, pernah menjadi wakil ketua DPR ya kalau nggak salah. Oke, dan PKS butuh 4 kursi lagi untuk Anies Sohibul di Pilgub Jakarta. 1 partai menengah saja sudah selesai. Dan saya kira juga sudah selesai ya. Rasanya nggak mungkin lah kalau dia tidak ada pembicaraan panggung belakangnya. Bung RH, bila Anda ditawari masuk sebagai Dewan Pakar bidang HTN PKS, apakah berkenan? Saya sudah ditawarin ya. Udah long time ago ya. By somebody ya. Yang kemudian ada di leadership PKS. Dan saya menyatakan saya pengen independen saja ya. Jadi itu sajalah. Susah orang kayak saya nggak mau jadi anak buah orang. Itu saja sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.